Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanfaza dari jurusan Fisika Angkatan 2019. Di sini saya akan menganalisis rangkaian power supply menggunakan software LTSpice. Sekarang kita akan merangkai rangkaian trafo step down. Pertama-tama kita pilih new schematic. Kemudian ke komponen. Kita pilih voltage. Di sini kita membutuhkan satu buah voltage. Kemudian klik kanan, pilih advance, dan pilih scene. Untuk DC offset, kita menggunakan sebesar 0, amplitude sebesar 220 volt, frekuensi sebesar 50 Hz, dan series resistance sebesar 0,001. Jika sudah, kemudian kita pilih induktor. Kita membutuhkan 2 buah induktor. Kita ubah dulu dengan mencet Ctrl plus R. Kita rapihkan. Kemudian kita ubah di sini nilai L1-nya sebesar, induktansinya sebesar 100 mH dan L2-nya sebesar 1 mH. Jika sudah, kita tambahkan resistor satu buah sini, dan resistor itu sebesar 1 kilo. Jika sudah, kita gabungkan. Kita sambungkan rangkaiannya. Jika sudah seperti ini, kita pilih spice directive, kemudian kita coupling L1 dan L2 menjadi 1. Jika sudah, kita tambahkan ground. Dan kita sambungkan. Sudah seperti ini, kita run dengan stop time 100 millisecond. Oke. Kemudian kita coba untuk di kumparan primer, kita akan mendapat tegangan sebesar, kita zoom di sini sebesar 220 volt, dan di bawah juga sebesar minus 220 volt. Kemudian kita add plot line di sini. Kita mendapatkan nilai di kumparan sekunder ini kurang dari 22 volt. Hal ini karena ada tegangan jatuh. Ini adalah analisis untuk rangkaian trafo step down. Bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian penyiaran setengah gelombang. Di sini kita new schematic terlebih dahulu. Kita menggunakan komponen voltage sebanyak 1 buah. Kemudian kita menggunakan induktor sebanyak 2 buah. Kemudian menggunakan 1 buah
dioda dan 1 buah resistor. Kita ubah dulu untuk posisi L2-nya dengan CTRL-R. Kita ubah juga posisi diodanya. Kemudian kita pindahkan agar rapih. Kita klik kanan, kemudian advance, kita gunakan scene, offsetnya sebesar 0, amplitudenya sebesar 220 volt, frekuensinya sebesar 50 Hz, dan series resistance sebesar 0,001. Untuk L1 sebesar 100 mH dan L2 sebesar 1 mH. Sedangkan untuk resistor sebesar 1 kilo ohm. Setelah itu kita dulu deh. Kita sambungkan rangkaian dengan wire. Kemudian kita pasang ground dan kita sambungkan. Kita pilih spice directive, kemudian kita coupling L1 dan L2 menjadi 1. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa run dengan stop time 100 millisecond. Kemudian pertama kita akan mencoba di kumparan primer. Kita akan mendapatkan tegangan sebesar 220 volt dan minus 220 volt. Ini untuk di kumparan primer. Kemudian untuk di kumparan sekunder sebelum dioda atau input, maka kita akan mendapatkan nilai dioda dan ini setelah di dioda. Kita zoom to fit dulu. Ini setelah di dioda itu kurang dari 22 volt. Ini karena tegangan jatuh. Kita coba add plot line agar kita zoom fit dulu. Ini yang ini itu setelah masuk dioda, dan untuk yang ini itu ini sebelum di dioda. Dia besarnya itu 22 volt, sedangkan untuk yang setelah dioda itu kurang dari 22 volt. Nya kurang dari 22 volt. Hal ini karena adanya tegangan jatuh. Ini untuk materi penyarah
setengah gelombang. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian penyara gelombang penuh. Kita new schematic. Kemudian kita menggunakan komponen voltage sebanyak 1 buah. Kemudian kita membutuhkan 3 buah induktor, yaitu L1, L2, dan L3. Setelah itu kita juga membutuhkan 2 buah dioda, yaitu D1 dan D2, dan 1 buah resistor. Sekarang kita benarkan dulu posisinya. Untuk L2 dan L3 juga diubah. Dioda 1 dan juga dioda 2. Setelah itu kita klik kanan di advance. Kita pilih scene, kemudian DC offsetnya sebesar 0, amplitudenya sebesar 220 volt, frekuensinya sebesar 50 Hz, dan series resisten sebesar 0,001. Sesudah itu kita geser dulu. Kita untuk L1 kita pindahkan di sini, L2 di sini, L3 di sini. Untuk L1 induktansinya sebesar 100 mH, L2 sebesar 0,5 mH, dan L3 sebesar 0,5 mH juga. Kemudian resistornya diubah sebesar 1 kilo ohm. Setelah itu kita sambungkan rangkaiannya. Kemudian kita pasang ground. Kita sambungkan dengan wire. Jika rangkaian sudah jadi, maka kita splice directive di mana? Ke L1, L2, dan L3 digabungkan menjadi satu. Kita dekatkan dulu. Kemudian kita run.
dengan stop time 100 milisecond. Di kumparan primer, kita akan mendapatkan tegangan sebesar 220 volt di sini dan juga minus 220 volt. Kemudian untuk untuk kumparan sekunder di sebelum dioda, kita akan mendapatkan nilai tegangan ini yaitu 220 dibagi dengan 10 akar 2, di mana fase yang ini L2 dan di sini L3. Kita zoom ke situ. Ini beda fasenya antara yang biru dan merah itu akan sebesar 180 derajat. Kita buat plot dulu. Di sini yang ini kita isi dengan besar L2, kemudian di sini besar L3, dan di sini adalah besar antara gabungan antara L1 dan L2 adalah seperti ini. Di sini besarnya akan seperti ini. Akan mengalami penurunan karena adanya tegangan jatuh. Ini adalah untuk rangkaian penyearah gelombang penuh. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian penyearah dengan diode bridge. Kita new schematic. Kemudian komponen voltage, di sini juga kita menggunakan 2 buah induktor, terus 4 buah diode, dan resistor. Kita ubah dulu untuk L2, D1, kemudian untuk V1 kita advance, kita pilih sin, DC-nya sebesar 0, amplitudenya 220 volt dan frekuensinya 50 Hz, dan series resistance sebesar 0,001. Kemudian L1 sebesar 100 mH, L2 sebesar 1 mH, dan resistor sebesar 1 kilo ohm.
kita sambungkan dulu. Setelah seperti ini, kita spider dulu. Kemudian kita pasang ground sebanyak 2 buah. Setelah rangkaian selesai, kita run 100 millisecond. Dan untuk kumparan primer kita mendapatkan nilai 220 volt dan minus 220 volt. Kemudian untuk di kumparan sekunder di sini kita mendapatkan nilai itu sebesar sekitar 22 volt, dan kita juga mencoba di sini. Ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Ini adalah beda fasenya itu 180 derajat. Kita add plot paint. Untuk yang di sini kita pakai yang ini di sini, kemudian yang ini di sini, dan untuk yang ini adalah output dari dioda seperti ini. Jika di zoom ini tuh bakal kurang dari 22 volt karena ada tegangan jatuh. Kita ini, dan coba kita tambahkan yang ini.
terdapat perbedaan. Yang hijau dan yang biru ini adalah akibat tegangan jatuh. Ini merupakan rangkaian penyearah dengan diode bridge. Kemudian di sini kita zoom to fit. Di sini itu masih ada nilai yang besarnya itu 0. Kenapa masih ada yang nilainya 0? Karena kita belum menggunakan rangkaian filter. Rangkaian filter itu berguna untuk agar nilainya tidak 0. Ini adalah rangkaian diode bridge. Sekarang kita akan menambahkan rangkaian filter sistem erosi, di mana rangkaian itu sama seperti rangkaian diode bridge, namun kita tambahkan kapasitor. Kita hapus dulu. Kita tambahkan kapasitor di sini dan resistor di sini. Kemudian kita sambungkan dengan wire. Setelah rangkaian jadi, kemudian kita run lagi. Di sini nilai resistornya itu 1 kilo ohm dan nilai kapasitornya itu 1 milifarad. Setelah itu kita run. Bila sudah, kita coba di komponen primer, maka akan didapatkan nilai tegangan 220 volt dan minus 220 volt. Untuk di sini dan di sini itu nilainya sama dan beda fasenya 180 derajat. Kemudian kita coba add load pen dulu. Kita akan mencoba di sini. Itu kita hitung, maka dia akan membentuk seperti ini. Namun masih terdapat ripple. Di sini setelah menggunakan kapasitor, maka tegangan itu tidak ada yang 0 volt. Ini kita buat untuk yang inputnya.
yang biru dan merah adalah inputnya, sedangkan outputnya yang berwarna hijau. Nilai ripple ini bisa kita perkecil dengan diode Zener. Kemudian untuk mengurangi nilai ripple, kita akan menambahkan diode Zener. Di sini kita potong dulu. Dan kita tambahkan diode Zener di sini dan resistor di sini. Kita sambungkan di sini. Besar kapasitornya adalah 1 kilo ohm. Dan kita juga harus menambahkan resistor di sini. Kita sambungkan. Besarnya adalah 220 ohm. Setelah rangkaian jadi, ini kita putar dulu. Kita bisa run. Untuk kumparan primer kita masih mendapatkan nilai 220 volt dan minus 220 volt. Kemudian untuk input di sini dan di sini kita mendapat beda fase itu sebesar 180 derajat. Kemudian kita add outline dulu. Kemudian untuk di sini kita buat untuk ini dan ini, dan untuk outputnya itu kita coba di sini. Kita bisa melihat bahwa ripple di sini itu berkurang, tidak seperti yang tadi. Ini dipengaruhi juga oleh besar arus. Ketika arus besar, maka ripple juga akan semakin besar. Sekian praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.